Perkenalkan, nama saya Martin Dida dari kelas C23 dengan NPM 1023021. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu toko independen retailer yang dimana saya memilih salah satu toko yaitu Yomart. Yomart sendiri merupakan minimarket milik grup Yokya yang berfokus melayani kebutuhan harian masyarakat dengan menawarkan kenyamanan lokasi dan keunggulan harga yang hemat. Fokus produk dari Yomart ini yaitu menyediakan barang-barang dan kebutuhan pokok sehari-hari. Jangkauan geografisnya yaitu memiliki fokus yang kuat di beberapa wilayah. Dan kemudian tagline dan komitmen yaitu menggunakan tagline belanja dekat dan hemat yang mencerminkan komitmen mereka untuk mengembangkan jaringan minimarket yang mudah dijangkau oleh konsumen dengan harga yang kompetitif. Sedangkan untuk target pasarnya yaitu secara historis, Yomart menyasar konsumen kelas menengah ke bawah yang sensitif terhadap harga dan mengutamakan penghematan. Dan untuk segmentasi yaitu mengenal pasar kita. Definisinya proses memecah pasar yang besar dan beragam menjadi kelompok-kelompok kecil yang disebut segmen yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku serupa. Poin utamanya yaitu tujuannya mengidentifikasi kelompok konsumen yang lebih homogen agar lebih dapat dilayani secara spesifik. Kriteria dan dasar segmentasinya dibagi menjadi 4 yaitu geografis yang terdiri atas lokasi, iklim, dan kepadatan. Kemudian demografis yaitu usia, pendapatan, jenis kelamin, pendidikan yang paling mudah diukur. Kemudian yang ketiga psikografis yaitu gaya hidup, kepribadian, nilai, dan minat. Kemudian yang terakhir yaitu perilaku, loyalitas merek, manfaat yang dicari, tingkat penggunaan. Prinsip penting yaitu segmen harus terukur, dapat diakses, cukup besar, dan dapat ditindaklanjuti. Kemudian targeting yaitu memilih fokus yang tepat. Definisinya yaitu proses mengevaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih suatu atau lebih segmen untuk dimasuki dan dilayani oleh perusahaan. Poin utamanya dibagi menjadi 2 yaitu proses evaluasi merupakan nilai ukur segmen, potensi pertumbuhan, struktur, dan kesesuaian dengan tujuan serta sumber daya perusahaan. Kemudian yang kedua, strategi penargetan utama dibagi menjadi 3 yaitu pemasaran terkonsentrasi, memfokuskan pada satu segmen kecil baik untuk startup atau niche. Kemudian yang kedua, pemasaran teridentifikasi. Kemudian yang kedua, pemasaran terdiferensiasi, menargetkan beberapa segmen dengan tawaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, pemasaran mikro, yaitu menyesuaikan produk dan program pemasaran dengan selera individu atau lokasi tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu positioning, atau menentukan posisi, menciptakan citra unik. Definisinya tindakan merancang atau penawaran dan citra perusahaan untuk menempati tempat yang jelas dan khas yang diinginkan relatif terhadap pesaing di benak konsumen target. Poin utamanya yaitu dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama, tujuannya menciptakan unique selling position atau USP atau diferensiasi yang kuat. Kemudian yang kedua, pernyataan posisi atau positioning statement yang menjelaskan siapa target pasar, apa manfaat utama produk, dan mengapa produk Anda lebih baik dari pesaing. Kemudian yang keempat yaitu saran implementasi strategis. Yang pertama, strategis yang efektif dibagi menjadi 3 yaitu fokus pada kebutuhan bukan hanya demografis, digunakan untuk
segmentasi perilaku dan psikografis untuk memahami mengapa orang membeli, bukan hanya siapa mereka. Kemudian yang kedua adalah memastikan konsistensi. Pesan positioning harus selaras dengan seluruh marketing mix 4P, product, price, place, and promotion. Kemudian yang ketiga, peta persepsi atau perceptual mapping. Ini digunakan untuk mengevaluasi posisi, merek, dan pesaing di benak konsumen untuk menemukan celah pasar yang belum terlayani. Untuk Shutterlock-nya yaitu tantangan yang harus dihadapi dibagi menjadi dua, yaitu overshooting atau undershooting. Ini harus dihindari memilih target yang terlalu luas, jadi tidak fokus, atau terlalu sempit, potensinya untuk bisa lebih kecil. Kemudian yang kedua, posisi yang sulit, yaitu mengubah posisi merek yang sudah tertanam di benak konsumen sangat sulit dan mahal dilakukan dengan hati-hati. Jadi kesimpulannya atau takeaways utamanya itu STP adalah fokus fondasi, yang merupakan model STP adalah dasar dari setiap strategi pemasaran yang sukses. Memastikan sumber daya tidak terbuang sia-sia. Kemudian 3 langkah kuncinya itu, yang pertama segmentasi, mengetahui siapa audiens kita. Kemudian yang keduanya targeting, memutuskan kepada siapa kita akan berbicara. Dan yang ketiga positioning, untuk menentukan apa yang akan kita katakan dan bagaimana kita ingin dipersepsikan. Nah, kekuatan diferensiasi pemasaran modern adalah tentang diferensiasi. Positioning yang kuat adalah alasan utama mengapa konsumen memilih kita di antara banyak pilihan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih.